Ya, dan pemirsa, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus, bendera ini dikibarkan di Istana Negara, tempat umum, hingga rumah-rumah masyarakat. Lantas, seperti apa sejarah bendera pusaka Sang Saka Merah Putih? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sang Merah Putih melewati sejarah panjang sebelum akhirnya ditetapkan sebagai bendera nasional Indonesia. Ia adalah saksi bisu perjalanan bangsa dan menjadi salah satu simbol negara yang paling dihormati. Bendera Merah Putih telah dipakai oleh kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia jauh sebelum zaman modern. Bahkan, warna merah dan putih pada bendera negara Indonesia terinspirasi dari panji kerajaan Majapahit yang terkenal dengan 9 garis merah dan putih. Pada abad ke-19, Pangeran Diponegoro menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan Belanda. Pada tahun 1944, bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Insinyur Soekarno sekaligus Ibu Negara pertama Indonesia. Bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati terbuat dari bahan katun Jepang berukuran 276 x 200 cm. Bendera pusaka yang dijahitnya itu berhasil berkibar saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di halaman rumah Soekarno dan Fatmawati, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, pengibaran bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhul. Pengibaran bendera merah putih selalu dilakukan setiap peringatan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengenang detik-detik proklamasi. Namun sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi. Dan sejak saat itu, yang dikibarkan pada peringatan kemerdekaan RI di Istana adalah bendera duplikat yang terbuat dari sutra. Sementara itu, bendera pusaka yang asli disimpan di Monumen Nasional karena kondisinya yang sudah pudar dan rapuh. Bendera Merah Putih Indonesia adalah lambang semangat keberanian dan kesucian dalam perjuangan bangsa. Pengibarannya pada hari-hari besar dan peringatan nasional menjadi simbol penghargaan kepada para pahlawan dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, pemirsa, itu tadi kita sudah melihat bagaimana sejarahnya bendera Sang Saka Merah Putih. Nah, tapi Iqbal, pertanyaannya adalah nanti bendera yang kita gunakan itu, Mas Bondan, apakah itu sudah diduplikasi kesekian kali berarti ya, sudah yang kedua kalinya. Betul. Nah, sekarang pada saat sudah diduplikasi mungkin orang bertanya, kan ini bukan bendera pusaka yang asli. Bagaimana mau menjelaskan kalau itu sebenarnya memang perlu diduplikasi untuk hari ini? Iya, karena bendera pusaka yang asli ini kan memang usianya sudah sangat tua ya. Karena dijahit pertama kali itu pada tahun 44 atau 45 dan dikibarkan pada ajang proklamasi kemerdekaan kita ketika itu pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk pertama kali. Nah, tetapi kemudian setiap tahun itu dikibarkan dalam setiap peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus sampai tahun 1968. Bisa dipahami bahwa kondisinya kemudian ya menjadi sangat rapuh ya. Sehingga kalau terus dipaksakan untuk dikibarkan, warna sudah pudar dan mungkin juga kainnya sudah mulai lapuk begitu ya. Jadi ini memang harus diduplikasi. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Menarik karena saya juga penasaran apakah itu yang dijahit oleh Ibu Fatmawati aslinya ya. Iya. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di live event Kirap Bendera Pusaka ke Ibu Kota Negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.